Lalu Ibu mau bertanya lagi. Sudah bersihkan kelas hari ini? Sudah, bagus. Baik, jadi kita harus bersihkan kelas dulu, baru kita bisa belajar dengan tenang. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia berdoa untuk kita? Ya, silakan Feldis. Terima kasih Feldis. Baik anak-anak, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, jadi karena semua hadir, Ibu absen dulu. Kori ada? Ada. Feldis? Ada. Vera? Ada. Ronaldo? Ada. Baik, jadi karena hadir semua, puji Tuhan karena kita masih diberi kesehatan. Baik, hari ini materi kita yaitu permintaan. Kamu bisa lihat di slide. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis pengertian permintaan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hukum permintaan. Yang keempat, peserta didik mampu membuat kurva permintaan. Dan yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang permintaan dengan percaya diri. Baik anak-anak, sebelum itu Ibu akan memberikan post test. Beri tes kepada kalian. Ibu kasih waktu 3 menit. Bisa ya anak-anak? Ya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan post test. Silakan. Ada yang sudah? Belum? Lanjut. Masih 2 menit lagi. Oke, waktunya sudah selesai. Kita kumpulkan ya. Baik anak-anak, hari ini model pembelajaran kita yaitu project based learning. Kamu perhatikan bahwa model pembelajaran project based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat siswa mengalami berbagai kendala-kendala kontekstual sehingga harus melakukan investigasi atau inquiry dan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikan proyeknya sehingga dapat mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi namanya project based learning berarti sebentar akan ada proyek yang akan kamu kerjakan. Sebelum itu kamu perhatikan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang permintaan. Kamu perhatikan gambar di depan. Gambar apakah ini? Ya, atau orang coba. Kori, silakan. Pasar. Ya, jadi ini adalah gambar pasar. Siapa yang pernah ke pasar? Iya, Feldis pernah ke pasar? Iya, jadi kita semua pernah ke pasar. Kira-kira ada apa aja di pasar? Siapa yang bisa menjawab? Ada apa saja di pasar? Iya, Kori. Ada pembelian, penjualan, dan barang-barang. Ya, ada pembeli, ada penjual, dan ada barang kebutuhan kita. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan kalian RKPD. Semua sudah dapat RKPD-nya? Sudah. Baik, Ibu bagikan juga dengan buku.
sebelum kita masuk dalam pengerjaan LKPD, Ibu akan jelaskan sedikit dulu tentang pengertian permintaan. Jadi, pengertian permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan pada waktu tertentu. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang. Kamu perhatikan bahwa apabila harga barang dan jasa mengalami kenaikan, maka permintaan akan mengalami penurunan. Tetapi sebaliknya, apabila barang dan jasa mengalami penurunan, maka permintaan akan mengalami kenaikan. Yang kedua ada penghasilan masyarakat atau konsumen. Kamu perhatikan juga bahwa apabila penghasilan dari konsumen mengalami kenaikan, maka permintaan akan menjadi naik dan pendapatan dari konsumen mengalami penurunan, maka permintaan juga akan menjadi turun. Lalu yang berikut lagi ada intensitas kebutuhan konsumen. Kamu juga perhatikan, lihat di situ. Di situ ada apabila suatu barang sangat dibutuhkan dan bersifat mendesak, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menjadi naik. Namun, apabila barang tersebut tidak terlalu diperlukan, maka permintaan terhadap barang tersebut akan mengalami penurunan. Lalu berikut lagi ada harga barang atau jasa pengganti. Apabila harga barang atau jasa pengganti mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan mengalami apa? Kenaikan. Begitu juga kalau harga barang dan jasa pengganti mengalami penurunan, maka permintaan bagaimana terhadap barang dan jasa akan turun. Ya, bagus. Kita bertepuk tangan dulu. Lalu yang berikut lagi ada harga barang dan jasa pelengkap atau implementer. Bagaimana, Kori? Apabila harga barang pelengkap mengalami kenaikan maka permintaan akan menjadi turun, dan apabila harga barang pelengkap mengalami penurunan maka permintaan akan menjadi naik. Ya, kita bertepuk tangan untuk Kori. Jadi harga barang dan jasa atau pelengkap atau komplementernya, kalau dia mengalami kenaikan, maka permintaan akan menjadi turun. Dan apabila harga barang pelengkap atau mengalami penurunan, maka permintaan akan menjadi naik. Lalu yang terakhir ada selera. Feli, silakan. Selera bagaimana? Apabila selera seseorang terhadap suatu barang jasa tinggi, maka permintaan akan menjadi tinggi. Tetapi jika selera terhadap barang jasa rendah, maka permintaan akan menurun. Dengan demikian, faktor selera adalah faktor yang sangat dominan yang mempengaruhi permintaan. Ya, jadi faktor selera adalah faktor yang sangat dominan yang mempengaruhi permintaan. Karena kita perhatikan, apabila selera seseorang terhadap suatu barang atau jasa tinggi, maka permintaan akan menjadi tinggi. Dan jika selera terhadap barangnya rendah, maka permintaan akan menurun. Ya, kita bertepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kita kembali, kamu perhatikan LKPD kalian. Dalam LKPD kalian, di situ ada proyek yang akan kalian kerjakan. Coba perhatikan di halaman yang kedua. Jadi proyek ini kalian akan menggambar kurva permintaan. Jadi kalian akan menggambar kurva permintaan. Di situ ada, Ibu sudah cantumkan tabel. Dari tabel tersebut kalian akan menggambar sebuah kurva. Kurva ini yang akan menjadi proyek hari ini, yaitu hasil dari kerja kalian. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian
dalam beberapa kelompok. Jadi deret pertama di kelompok 1, deret kedua kelompok 2, dan deret ketiga kelompok 3. Jadi bisa ya anak-anak? Bisa. Tolong lihat itu LKPD-nya. Lalu perhatikan baik-baik bahwa untuk menggambar kurva ini diperlukan ketelitian. Jadi kamu perhatikan teliti betul angka-angka yang ada pada tabel ini. Jadi cocokkan dengan jumlah permintaan yang ada di sebelahnya. Bisa paham? Bisa. Ya, jadi ada yang belum paham? Semua sudah paham? Sudah. Ya, terus. Jadi tolong kerjasamanya untuk proyek ini. Ibu akan memberi kalian waktu 30 menit untuk pengerjaan proyek kita, yaitu membuat kurva. Jadi nanti kalian akan menggambar di ini kertas. Bisa ya? Bisa. Setelah itu baru kita presentasikan hasil kalian di depan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau masih bingung, ada sumbernya di buku literatur kita, serta yang ada di LKPD juga itu ada sumber. Silakan Ibu berwaktu 30 menit dari sekarang untuk mengerjakan proyek tentang menggambar kurva. Cukup waktunya 30 menit? Bisa? Bisa. Ya, silakan. Tolong teliti ya. Pelan-pelan, waktu masih panjang, jadi gambar dengan teliti. Ya, baik anak-anak, sambil kita mengerjakan proyek kita, untuk kita jangan tegang, Ibu akan membuat permainan. Siapa yang tahu lagu di sini senang, di sana senang? Ya, Kori maju untuk pimpin teman-temannya. Jadi teman-teman berdiri dulu, supaya kita jangan tegang. Ya, silakan Kori. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini kaki disentak-sentak, putar badan. Ya, terima kasih Kori dan teman-teman. Silakan dulu. Kita mulai ya proyeknya. Silakan. Tekan kembali kesesuaian gambar dengan jumlah permintaan. Lihat di situ, pada saat harga 14.000 jumlah permintaannya bagaimana? Lalu pada saat harga 12 jumlah permintaan berapa? Pada saat harga 10.000 jumlah permintaan berapa? Dan pada saat harga 8.000 jumlah permintaannya bagaimana? Jadi lihat, perhatikan baik-baik kesesuaian harga dengan jumlah permintaannya. Waktunya sudah selesai. Jadi sekarang kita akan mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok mana yang sudah sudah selesai, sudah siap untuk presentasi. Oke, silakan kelompok 1. Selamat pagi, Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas
waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 1. Jadi, pada saat harga 14.000, maka permintaan 10 kg. Maka pada saat harga 12.000, maka permintaan 20 kg. Pada saat harga 10.000, maka permintaan 30 kg. Pada saat harga 8.000, maka permintaan 40 kg. Terima kasih. Ya, jadi kita perhatikan dulu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi ini adalah gambar kurva mereka. Jadi pada saat harga 14.000, permintaannya berapa? 10 kilogram. Lalu pada saat harganya turun 12.000, permintaannya berapa kan? 20 kg. Ya, 20 kilogram. Pada saat harga 10.000, permintaannya lagi meningkat menjadi 30 kilogram. Dan pada saat harganya semakin menurun 8.000, permintaannya 40 kilogram. Jadi ini adalah gambar kurva kelompok 1. Kita tempel dulu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ini adalah kurva permintaan dari kelompok 1. Oke, silakan. Nah, Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh untuk mempresentasikan hasil kerja kami di kelompok 2. Yang pertama, pada saat harga 14.000, jumlah permintaan 10 kg. Pada saat harga 12.000, jumlah permintaan 20 kg. Pada saat harga 10.000, jumlah permintaan 30 kg. Pada saat harga 8.000, jumlah permintaan 40 kg. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini adalah gambar kurva dari kelompok 2. Nah, kita pindah ke kelompok 3. Ya, silakan. Selamat pagi untuk teman-teman dan Ibu Guru. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi, kamu perhatikan, jadi pada saat harga 14.000, jumlah permintaannya 10.000. Pada saat harga 12.000, jumlah permintaannya 20.000. Pada saat harga 10.000, jumlah permintaannya 30.000. Dan pada saat harganya turun lagi 8.000, jumlah permintaannya 40.000. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kita tempel hasil kerjanya. Baik anak-anak, jadi kita sudah menyelesaikan proyek kita, yaitu menggambar kurva. Dan dari hasil kerja kalian dari kelompok 1, 2, dan 3, semuanya benar. Kita beri tepuk tangan. Tetapi kita perhatikan lagi kesesuaian dalam menggambar kurva. Di situ ada kesesuaian dalam menggambar kurva. Dari kelompok 1, 2, dan 3 yang Ibu anggap sesuai, yaitu ada di kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 karena gambarnya sesuai, Ibu kasih hadiah. Di kelompok 1, kelompok 3 jangan kecewa. Lebih tingkatkan lagi belajarnya dalam menggambar kurva. Kita beri tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, jadi kira-kira kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari materi yang telah Ibu ajarkan ini? Ya, silakan Vera. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan adalah bahwa apabila harga satu barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Tetapi apabila harga
menurun, maka jumlah permintaan akan barang tersebut meningkat. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang tadi Ibu ajarkan, yaitu pada saat harganya naik, jumlah permintaannya bagaimana? Akan menurun. Tetapi pada saat harganya turun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Coba kamu perhatikan. Pada saat harganya 14.000, jumlah permintaannya cuma ada 10 kg. Tetapi pada saatnya harga turunnya menjadi 12.000, jumlah permintaan mulai naik menjadi berapa? 20 kg. 20. Lalu pada saat harganya turun lagi menjadi 10.000, jumlah permintaannya 30 kg. ya 30 kg. Dan pada saatnya harganya menjadi 8.000 dan turun kembali 8.000, jumlah permintaannya 40 kg. Jadi permintaannya semakin meningkat. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu apabila seperti yang tadi Vera katakan, bahwa apabila jumlah permintaannya harganya naik, maka jumlah permintaan akan turun. Dan pada saat jumlah harganya turun, jumlah permintaannya juga akan meningkat. Baik, jadi Ibu akan kumpulkan LKPD yang telah kamu kerjakan tadi. Kita kumpulkan kembali LKPD-nya. Bukan lagi yang tadi pretestnya mendapat nilai terbaik. Di sini yang mendapat pretestnya nilai terbaik yaitu ada Frevento dengan Vera. Kita bertepuk tangan dulu. Jadi Frevento dan Vera juga akan mendapat hadiah. Ya, jadi yang lain jangan kecewa. Belajar lagi lebih tekun. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita. Dan ingat, minggu depan kita akan belajar tentang motif ekonomi. Jadi tolong pelajari ya di rumah materi tersebut, sehingga minggu depan kita ketemu kembali. Kamu tidak kaku lagi dalam materi ini. Bisa anak-anak? Bisa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, satu orang berdoa dulu. Siapa yang bersedia? Ya, silakan Belgis. Ya, amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dan ingat ya, belajar di rumah. Siap. Terima kasih Ibu Guru. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan.